konsep pentahelik itu sendiri? Itu siapa yang pertama kali menggagas konsep ini? Apakah dari Anda atau dari referensi yang lain? Karena saya belum nemu di makalah ini. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Dewan Juri. Izin menjawab. Jadi teori pentahelix ini adalah teori yang dicetuskan oleh Ed Cowens dan Leidenström pada tahun 1965. Nah, namun teori itu hanya berbatas pada teori triple helix, yaitu 3 sektor. Yang pertama industri, akademisi, dan juga pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, banyak pengkajian untuk mengembangkan teori ini, sehingga muncul triple helix yang menambahkan sektor komunitas dan akhirnya menambahkan sektor yang kelima, yaitu sektor media, hingga muncullah pentahelix. Berdasarkan analisis literatur yang kami lakukan, bahwa kami tidak menemukan paten berupa tahun dan juga nama untuk pengembangan teori pentahelix ini gitu. Artinya menurut kami teori ini dikembangkan secara tidak langsung dan juga secara iring waktu dari peneliti-peneliti yang lain gitu. Kalau dari literatur utama yang kami gunakan itu memang pada awalnya itu berbahasa Inggris gitu. Namun juga literatur yang menerapkan teori ini itu banyak yang menerapkannya pada teori pada ranah ekonomi dan juga desa pariwisata gitu. Baik, artinya harmoni agama dan harmoni sosial yang Anda temukan di desa Pugur Kapuas itu terbentuk apakah karena pengaruh dari teori pentahelix ini? Coba silakan jelaskan. Atau hanya kebetulan saja setelah Anda amati harmoni agama dan sosial yang ada di Pugur Kapuas, sejalan ternyata dengan teori pentahelix sehingga ada pertemuan dalam makalah itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bahwa desa Pugur Kapuas ini melakukan pemekaran pada tahun 2012. Pada sebelumnya lahan desa Pugur Kapuas ini dimiliki oleh Yayasan Kristen. Kemudian juga memasukkan beberapa suku dan budaya agama lainnya karena untuk mengisi desa ini gitu. Jadi untuk pemaparan harmonisasi agama sendiri, Pak Anwar selaku Kadis itu memberikan penjelasan bahwa beliau terinspirasi dari Madinah, di mana Nabi Muhammad juga menerapkan keberagaman dan juga keadilan selaku pemimpin, walaupun masyarakatnya plural gitu. Begitu juga dengan desa Pugur Kapuas yang awalnya itu dihuni oleh orang-orang Kristen. Namun walaupun mayoritas sekarang adalah Muslim, di aparat pemerintah desa pun juga mengakomodasi berbagai agama. Artinya tidak ada dominasi dan juga tidak ada diskriminasi terhadap agama yang minoritas, begitu Pak. Yang lebih detail di sini dari 5 unsur yang ada dalam pentahelix ini ada media. Ya. Anda katakan di makalah bahwa di desa Pugur Kapuas ini sinyal aja di sana lemah ya, sehingga penggunaan ponsel mungkin sangat terbatas. Tapi nyatanya masyarakat di sana itu mereka bisa menjaga toleransi, saling menghormati gitu. Apakah apa sikap Anda atau komentar Anda kalau kita katakan ketika sebuah masyarakat itu tidak memiliki akses ke media sosial, mereka akan toleran. Sebaliknya, kalau mereka punya sinyal yang bagus, bermain HP, bermain WA, justru mereka akan berpotensi menjadi tidak toleran. Anda setuju nggak dengan kalau ada yang menyatakan seperti itu? Masyarakat sederhana yang tidak mengenal HP, tidak mengenal sinyal, justru akan hidup secara harmonis gitu, dalam hubungan antar umat beragama. Anda setuju nggak dengan teori? Kalau ada orang yang ngomong itu? Ya, baik, terima kasih. Untuk tanggapan yang Bapak sampaikan tadi, mungkin media memang memiliki potensi ya untuk negatif dan juga positif. Pak Kasih Pemerintahan sendiri, Pak Frans itu selaku tokoh agama dan juga tokoh masyarakat di situ beragama Katolik, beliau menyampaikan bahwa penyampaian media berita itu harus diinfiltrasi gitu. Jika ada kerusuhan ataupun permusuhan di daerah luar, namun kesamaan konteks budaya dan suku yang di sini itu tidak boleh dibawa gitu. Artinya kalau misalkan Madura dan Jawa misalkan bermasalah di sana, cukup di sana saja. Masyarakat di sini tidak boleh untuk ikut-ikutan seperti itu. Maka peran pemerintah dan juga peran tokoh masyarakat di situ berperan di situ. Kemudian juga media itu bisa mendukung ataupun menyuarakan model desa Pugur Kapuas ini sebagai model desa moderat dan juga ikon moderasi yang bisa kita angkat keluar, sehingga dari 16 desa di Sungai Kakap tadi, Kecamatan Sungai Kakap, bisa meniru keragaman dan juga akomodasi moderasi beragama
yang bisa dijadikan dan ditiru bahkan di daerah-daerah luar gitu Pak. Itu fungsi media untuk expander, untuk menguatkan dan juga penyebaran informasi gitu Pak. Ini sebenarnya kajiannya resolusi konflik ini ya. Konflik yang terjadi bagaimana untuk mengatasinya. Ya, sebenarnya pemilihan ayatnya juga baik ya. Cuma saya mau nanya, ini sebenarnya kaitan antara 3 ayat yang dipilih ini pilihan lima pentahelix itu ya, 5 pihak akademisi, bisnismen, komunitas, terus pemerintah dan media itu bagaimana Anda menjelaskan ketiga ayat itu? Apakah misalnya ayat tertentu cocoknya di ayat ini, komunitas akademisi, bisnis cocoknya di ayat ini, atau gimana? Atau semua ayat itu diimplementasikan ke 5-5? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kami izin menjawab bahwa dari pemilihan 3 ayat ini kami berusaha untuk membuat konstruk tulisan secara struktural bahwa keragaman yang ada itu sesuai dengan narasi Al-Quran surah Hujurat ke-13. Kemudian untuk mengakomodasi keragaman itu kita memerlukan sikap moderat sebagaimana program moderasi beragama dan juga poin SDGs Sustainable Peace yang nomor 16 itu melalui Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, penekanan ayat dan juga implementasi yang lebih ditekankan itu berdasar surah Al-Maidah ayat 2, di mana konsep kerjasama itu dalam penafsiran juga untuk membuat masyarakat yang baik diperlukan kerjasama dan sinergitas. Artinya pembangunan ataupun kemajuan kedepannya itu suatu daerah tidak bisa dilaksanakan oleh secara individual dan juga memerlukan kerjasama antar sektor. Itu ada ayat dalam surah Al-Hujurat juga, misalnya ini bahkan lebih tajam memberikan solusi konflik. Misalnya wa in ta'ifatan minal mu'minina tatan wa aslihu bainahuma. Sementara pihak mengatakan ayat ini ada kerancuan gramatik katanya, padahal enggak ya. Itu resolusi konflik di situ. Misalnya 2 kelompok yang lagi konflik, faslihu bainahuma, faslihu kan konflik, resolusinya kan di situ, damaikan keduanya. Kenapa di situ disebutkan bainahuma? Terus ketika ini ta'ifatan minal ittaqalu, misalnya ittaqalata kan. Tapi kita tahu itu ada makna di situ bahwa ketika 2 kelompok yang berseteru ini dihitung 2 ini antara pro dan kontra. Bagaimana mendamaikan? Ketika mereka konflik, mereka kan ikut semua. Tapi ketika mendamaikan, tidak usah didamaikan satu meja, mereka semua akan perang juga kan. Tapi pihak pemimpin dari situ bisa diambil, kemudian dirundingkan untuk menyelesaikan perkara. Nah, di sini kan misalnya bisa diambil dari pemerintahannya dalam aspek pemerintah atau penguasa di kedua belah pihak untuk mendamaikan. Ini maksudnya sebagai tambahan aja terkait tawaran ayat yang bisa dipilih, karena ini juga lebih menjurus sebenarnya dalam resolusi konflik. Kemudian kata sinergitas tadi ya, sinergitas. Saya tidak tahu ya, apakah ada di KBBI itu atau ada logikanya yang lain? Mungkin ada argumentasinya ya, sinergitas, sinergisitas, dan sinergi. Ya, gimana penjelasannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Izin menjawab. Berdasarkan ketika kami melakukan penelitian dan proses penulisan, kami sangat mematuhi kaidah KBBI yang ada. Kita memakai istilah sinergisitas bukan sinergitas. Karena apa? Karena sinergitas bukan merupakan kata baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kami menggunakan kata sinergisitas, yaitu saling kerjasama, kolaborasi. Begitu Bapak. Itu dari kata sinergis. Terjemahan dari bahasa Indonesia. Tipe Alfitri. Silakan Pak Alfitri. Saya klarifikasi dulu, coba ke judul apakah bisa sama dengan bagian depan dulu ya. Nanti kita mulai aja dari judul kesimpulan.
Kemudian perumusan masalahnya. Nah, perumusan masalah 3 sudah diperbaiki ya. Oke. Jadi teori pentahelix ini apa? Tadi coba diulangi lagi. Teori pentahelix, penta artinya 5, helix artinya sektor. Artinya pentahelix ini multisektor yang bisa diterapkan pada tujuan tertentu. Dalam konteks ini kita bertujuan untuk menguatkan moderasi dan konteks harmonisasi beragama. Jadi ada 5 sektor yang menurut Anda kalau 5 sektor itu bekerja sama, saling mengenal dan saling membantu, terus tujuan dari masyarakat itu akan tercapai, gitu ya. Nah, terus rumusan masalah 3-nya. Nah, kembali ke judul. Ya. Di awal ada relasinya tapi terlalu kompleks. Di sini malah nggak ada relasinya. Terus kalau kamu jadi tanya apa relasi Al-Quran dan teori pentahelix, jawaban Anda gimana? Karena ada muncul di makalah, di presentasi juga perlu. Relasinya apa? Relasi Al-Quran dan teori pentahelix gitu ya Pak. Nah, relasi Al-Quran ini pada struktur awal yang kita jelaskan tadi untuk mengakomodasi keragaman dan juga sikap kodrat. Nah, penekanannya adalah pada surah Al-Maidah ayat 2, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi keragaman masyarakat di sana itu diakomodasi dan terorganisir dalam teori pentahelix. Memang pada dasarnya mereka tidak menerapkan teori pentahelix, maka kami menuliskan analisis gitu. Dan juga kami menunjukkan desa ini menunjukkan potensi agar terjadinya model pentahelix dan juga bisa ditiru atau diserahkan kepada model-model desa yang lainnya untuk dijadikan model begitu Pak. Nah, korelasinya adalah dan relasinya itu bahwa Al-Quran juga menunjukkan adanya kerjasama ataupun konsep kerjasama baik dalam kehidupan ataupun dalam struktural begitu Pak. Dan relasinya dengan pentahelix itu adalah pentahelix adalah teori yang menerapkan pada 5 sektor, di mana kelima sektor itu saling bersinergi untuk menuju tujuan tertentu gitu Pak. Jadi harus diformulasikan bahwa relasi Al-Quran ya dengan teori pentahelix, bahwa teori pentahelix akan bisa bekerja secara efektif jika ya ini kami kaji Al-Quran ya, nilai-nilai Al-Quran terkait dengan harus saling mengenal di masyarakat yang multikultural dan plural, harus saling membantu dan kerjasama itu terwujud itu ya, karena di sini tidak kelihatan. Saya penasaran karena tadi ini pentahelix digunakan untuk menganalisis masyarakat di sana, pemerintahan desa atau kelurahan desa, pemerintahan desa itu. Tapi mereka sebenarnya belum menerapkan model pentahelix. Aspek pentahelix apa yang belum ada di desa itu? Aspek helix maksud saya, bukan pentahelix. Kalau pentahelix itu sudah kelima ya. Betul. Aspek apa yang belum ada? Dari analisis dan data lapangan yang kami dapatkan bahwa semua aspek itu sebetulnya sudah ada. Namun ada beberapa kendala dari beberapa sektor. Misalkan tadi dari sektor akademisi, bahwa di sana itu cuma ada 1 SD dan 1 SMP. Artinya kalau menurut teori human capital kan SDM itu perlu gitu. Dan di sana itu perlu pendidikan yang lebih bagus lagi. Dan kami sebagai akademisi, sebagai konseptor hendaknya menawarkan hasil penelitian ini kepada pemerintah desa, pemerintah daerah dan pusat mungkin juga untuk mengakomodasi desa ini agar lebih baik. Kenapa? Karena tadi keberagaman yang ada di desa ini itu sangat potensial gitu. Dan masyarakat di sana memiliki kondisi yang baik. Maksud Anda di desa sana harus didirikan perguruan tinggi gitu kan maksudnya? Setidaknya untuk jenjang sekolah formal sampai SMA itu ada gitu Pak. Karena di sana SMA-nya tidak ada gitu. Nah, yang menjadi persoalan institusinya apa tadi yang terkait dengan sekolah itu apa? Harinya itu institusinya atau orangnya? Izin menambahkan Pak, kami langsung survei ke sana bahwa sana gedung untuk fasilitas pendidikan di sana itu masih kurang memadai. Ya itu pertanyaan saya, untuk aspek helix akademisi itu yang dipersoalkan institusinya atau orangnya? Maksudnya biar tidak ada sekolah di situ, tapi kalau umpamanya orangnya akademisi, maksudnya pendidikannya tinggi dan sebagainya, berarti kan tidak ada masalah. Yang menjadi masalah apakah helix itu dia bekerja sama dengan pemerintah, dengan bisnis, dengan media atau dengan
Izin menjawab Bapak, yang bermasalah itu adalah orangnya, karena melihat dari grafik data pendidikan yang tersebar di Desa Pungur Kapuas bahwa presentasi terbesar adalah lulusan yang tidak tamat sekolah ataupun lulusan SD. Pak. Itu karena nggak ada institusi di sana atau memang karena ya itu budaya untuk sekolah tinggi? Karena budaya Bapak. Tadi yang mempermasalahkan di awal adalah institusinya, karena SD cuma satu, nggak ada perguruan tinggi, ya kalau kayak seperti itu kan cuma wilayah-wilayah yang ada universitasnya aja yang memenuhi aspek akademisi seperti Bulak Sumur, ada UGM, itu aspek akademisi. Kalau yang ada persoalkan institusinya, bukan orangnya. Nah, yang sekali lagi saya tanyakan, nanti saya lihat cek di sini konsistensinya, akademisi itu yang dipersoalkan institusinya atau orangnya? Baik Pak, izin relatif. Tadi mungkin yang dipermasalahkan orangnya, tapi dengan ketiadaan SMA tadi gitu, sehingga membuat masyarakat sana putus sekolah gitu Pak. Sehingga ketiadaan jaraknya jauh kan dari yang seperti itu harus dijelaskan sehingga argumen Anda bahwa institusi juga diperlukan jadi relevan. Ya, oke. Kalau media apa? Yang terakhir dari saya. ya baik, media sendiri. Media itu ada di sana. Media kalau Desa Pungur Kapuas itu punya media website Desa Pungur, nah itu, dan itu juga dibuat oleh mahasiswa Pak, mahasiswa dari kolaborasi UGM dan juga Untan dari Kalimantan. Nah di website itu bisa menunjukkan mungkin dari selesai penelitian kita ini ingin kita serahkan ke desa sana bahwa konstruk harmonisasi agama dan keberagaman itu ada dan terwujud dalam Desa Pungur Kapuas. Artinya media ini berperan untuk menyebarluaskan berita Pak. Iya sih. Menambahkan juga sedikit, ada juga akun Instagram yang dikelola oleh Desa Pungur Kapuas tersebut, akan tetapi melihat postingan-postingannya itu sudah lama tidak aktif Pak. Mungkin mengingat kepada jaringan untuk sinyal WhatsApp saja di sana sulit gitu Pak. Mungkin keterbatasan itu juga sehingga media di sana kurang mendukung. Nah jadi dari dengan akademisi juga kalau umpamanya Anda kayaknya terlalu fokus media harus modern internet, sedangkan mereka dari infrastruktur tidak cukup, ya. Apa Anda lebih dikedepankan media komunikasi tradisional untuk penyebarluasan ide-ide kerukunan, ya, tentang perlunya gotong royong dan sebagainya? Karena tadi Anda bilang kalau dari segi pendidikan akses ke luar jauh. Nah, ini sekarang untuk media Anda mengedepankan website, Instagram, masyarakatnya aja tidak memegang HP umpamanya. Jadi tidak ada kerjasama berarti nanti aspek media untuk memperkuat ini. Tanggapan Anda gimana? Ya baik, terima kasih atas tanggapannya Pak. Jadi memang data dan hasil penelitian ini begitu banyak yang ingin kita sampaikan ya, sehingga kita betul-betul meringkas di tulisan. Jadi sebetulnya untuk media ini kita juga wawancara pada Pendeta Akim selaku tokoh agama Kristen Protestan di sana. Beliau bilang perlu memang adanya pendidikan, edukasi terhadap masyarakat yang beragam di sini gitu. Nah, media ini sebetulnya berfungsi sebagai internal masyarakat desa, mungkin tadi seperti Bapak sampaikan komunikasi budaya, atau juga secara eksternal, dan yang kami sampaikan tadi secara eksternal gitu. Jadi media ini memang tadi berdasarkan wawancara Pak Akim, Pendeta Akim itu perlu adanya penambahan edukasi pendidikan, kemudian juga wawasan tentang keberagaman agar perdamaian dan kerukunan di masyarakat Desa Pungur Kapuas itu menurut beliau harus tetap dijaga dan bisa berkesinambungan gitu Pak. Jadi mungkin untuk sektor media untuk dua hal tadi Pak, internal dan juga eksternal keluar gitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat, juga kepada tim finalis terakhir ini. Demikian mungkin ada closing dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kami izin memberikan closing statement. Jadi dari penelitian kami ini, kami memberikan saran untuk penelitian ini direkomendasikan penerapan model pentahelix ini terhadap 5 aktor tadi. Dan kemudian diharapkan desa ini dijadikan sebagai ikon desa modern yang dengan harapan desa ini dapat dijadikan contoh bagi daerah lain, walaupun untuk kelima sektor itu belum secara maksimal. Maka dari itu kami juga penelitian kami juga sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah, mengingat beberapa sektor tadi masih perlu perhatian lebih. Baik, untuk menutup presentasi kami kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan pantun.
Orang Pontianak ke kota Jakarta. Ke kota Jakarta makan soto Betawi. Selesai sudah presentasi kita. Salah dan hilaf. Mohon dimaafi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum